Baik, sekarang kita lanjut ya, di soal nomor berapa nih? Saya. Jika A adalah bilangan bulat, maka matriks ini tidak mempunyai inverse. Kalau tidak mempunyai inverse, berarti catatannya adalah determinannya ya sama dengan nol, itu kan ya. Ini determinan matriksnya sama dengan nol. Berarti nanti kita ya buat determinannya siapa. Sekarang kita lihat. Sekarang kita pakai eh, A12, kita pakai cara sarus. A1A 5, 6, 7. Oke, kita pindahkan dua kolom pertama ini ke kolom samping kolom 3. A1, A1, 5, 6. Oke, kita cari. Baik, sekarang kita cari inverse-nya. Determinannya. Oke, kita lihat. Oke. Ini A kali 1 kali 7. Oke, sama dengan 7A. Gitu ya. Kemudian eh, A kali 1 kali 5. Berarti kan tambah 5A. Oke, kemudian 2 kali A kali 6. Berapa? Plus 12A. Kurangi. Ini kali ke sini nih. Oke. Berarti kan 10 tambah 6 kali A kali A. Berarti kan 6A kuadrat. Kan? Terus ditambah lagi 7 kali A kali 1 plus 7A. Sama dengan 0. Gitu kan? Nah, ini berapa nih? 22, 12 sama 12, 24. Oke, dikurangi 10 kurang 6 kuadrat min 7A sama dengan 0. Berarti ini jadi min 6A kuadrat. Kemudian ini adalah 24 kurang 7 itu 17 ya. Plus 17A, ya kan ya. Kemudian min 10 sama dengan 0. Oke, kita kalikan negatif. Berarti nanti 6A kuadrat dikurang 17A plus 10 sama dengan 0. Sekarang kita cari nih, ya kan? Inverse-nya itu siapa nih? Kita sekarang coba 6A kita faktor A sama dengan 0. Berarti kan 17 siapa faktornya? 10 berarti 2 sama 5 ya. 2 sama 5. Coba ini kita minus-minus. 6A kuadrat, 6 kali 2 min 12. Ya, betul ya. Berarti karena nilai A-nya adalah bilangan bulat, berarti nggak mungkin pakai yang ini. Artinya kita pilih yang ini aja. Berarti kan A minus 2 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 2. Berarti gini, si matriks ini dia bakalan nggak punya inverse kalau A-nya adalah 2. Ya kan, kalau A-nya 2. Dia punya inverse kalau A-nya tidak boleh 2. Jadi jawabannya karena dimintanya adalah nilai A yang tidak punya inverse. Nilai A yang menyebabkan matriks ini tidak punya inverse, ya berarti A-nya harus sama dengan 2. Tuh ya. Kemudian untuk nomor berikutnya, nah ini soal cerita. Kalian harus memahami dulu nih bentuk konteks narasinya. Sehingga setelah itu dibuatlah model matematiknya gitu ya. Nuha membeli 5 buku tulis dan ballpoint. Di situ ada 2 objek. Berarti kita misalkan buku tulis sebagai X, ballpoint sebagai Y lah gitu ya. Buku tulis ini X gitu kan. Kemudian ballpoint adalah Y gitu ya. Kemudian berarti kalau kita tulis 5X tambah 3Y hasilnya adalah 27.500. Oke, ini kita tulis sistem persamaan linearnya tuh. Alin beli 4 buku tulis, berarti kan 4X gitu ya. Kemudian ditambah Y sama dengan 21.000 gitu. Ya, di sini ada di sini nih jika harga buku tulis X ya kan dan harga sebatang ballpoint Y, maka bentuk matriksnya gimana? Nah, ini kan ada 2 persamaan ya kan ya. Maka bentuk matriksnya nanti akan berorder 2 kali 2. Ingat, di matriks order 2 kali 2 di kolom pertama ini untuk koefisien X. Berarti kan 5, 4.
Di kolom kedua untuk koefisien Y, berarti kan 3, ini 2. Nah, kemudian matriksnya lagi di sini untuk variabelnya. Karena hanya ada 2 variabel berarti kan X dan Y. Sama dengan ini adalah matriks konstantanya. Ini si 27.500 sama si 21.000. Nah, ini bentuk matriksnya. Tapi yang diminta itu adalah dalam persamaan X dan Y-nya saja. Berarti kita buat X, Y-nya itu sama dengan 1 per determinan yang ini. 5 kali 2, 10. Dikurangi 4 kali 3, 12. Akan dikali dengan adjoint matriks yang ini. Tukar jadi 25 min 3 sama min 4. Kalilah dengan 27.500 dengan 21.000. Nah, 1 per 10 kurang 12 itu adalah min setengah ya. Minnya boleh kalikan ke dalam. Berarti nanti di sini jadi setengah kali min 2, 3, 4, min 5 kali 27.500. 27.500 ya. 500. Ini 21.000. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Setengah. Jadi XY-nya adalah setengah min 2, 3, 4, min 5. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya adalah E. Setengah min 2, 3, 4, min 5. Nah, kemudian berikutnya. Suatu persegi panjang. Suatu persegi panjang adalah setengah per lebar. Berarti gini. Panjang persegi panjang sama dengan 5 per 4 lebar. Ya kan? Nah, terus apa jika lebar dari persegi panjang ditambah 3, nilai panjang dan lebarnya menjadi sama. Jika lebar dari persegi panjang ditambah 3, berarti kan kalau lebar ditambah 3, kan ya, maka panjang dan lebarnya menjadi sama. Ini akan sama dengan panjang. Nah, itu kan. Jika lebar ditambah 3, kan jika lebarnya ditambah 3, maka nilai panjang dan lebarnya menjadi sama. Gitu ya. Nah, terus kita lihat jika X dan Y masing-masing menyatakan panjang dan lebar persegi panjang. Jadi kita buat begini deh. Ini kalau misalkan dikali 4, jadinya apa? 5P, 4P maaf. 4P sama dengan 5L. Yang mana sama dengan 4P kurangi 5L sama dengan 0 gitu ya. Dan yang ini kalau kita buat seperti bentuk yang sebelumnya yaitu L dikurangi atau P dulu deh. P min P lah, P min L ya. Si L-nya kita tarik ke ruas kanan. Berarti kan P dikurangi L sama dengan 3. Nah, jadi bentuk sistem persamaan linearnya 4P dikurangi 5L sama dengan 0. Kemudian P dikurangi L sama dengan 3. Sekarang kita coba bentuk persamaan matriksnya. Oke, kita transformasi. Jadi 4 min 5 terus berapa itu? 1 ya, min 1 kali P sama L sama dengan 0 dan 3 ya. Sekarang kita minta P dengan L. P dengan L-nya diibaratkan dengan X dan Y. Berarti boleh. Nanti kita ganti lagi. Sehingga nanti PL-nya sama dengan 1 per. Nah, determinannya dicari. 4 kali min 1 min 4. 5 dikurangi 5 kali 1 adalah berapa? Plus 5 ya. Kali turun oper. Jadi tukar min 1 4 plus 5 sama min 1 kali 0 sama 3. Oke, nah jadinya berapa? Jadi PL-nya adalah ini 1 ya. Berarti kan ya PL-nya sama dengan min 1, 5, 1, min 1, maaf, min 1, 4 ya berubah. Kalikan 0 sama 3. Nah, ini dia jawabnya. Berarti jawabannya adalah yang, adakah jawabannya? Yang B. Ya, jawabannya adalah yang B. Min 15, min 14, 03.